Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz Ali Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita masuk dalam bab Salatul Idain, bab tentang hukum dan sholat dua hari raya. Adapun yang pertama, pembahasan yang pertama berkaitan dengan hukumnya. Apa hukum dari Salatul Idain? Salatul Idain wajibatun ala rijali wan nisa. Kata beliau Syekh Abdul Azim Badawi bahwa sholat dua hari raya hukumnya adalah wajib, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Kenapa? Limuwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Karena terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan. Artinya sholat dua hari raya itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dia katakan wajibnya di sini wa amrihi bil khuruji laha. Bahkan apa? Nabi SAW memerintahkan supaya keluar untuk melaksanakan sholat hari raya. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat umirna an nukhrija al-awatik wa zawatil khudur. Kami diperintahkan agar mengeluarkan apa? Agar mengeluarkan al-awatik, yakni gadis-gadis atau yang sudah balik dari kami, wanita-wanita yang sudah balik dari kami, wa zawatil khudur, dan wanita-wanita yang berada di dalam pingitan. Ini adalah menunjukkan bahwa wanita diperintahkan untuk keluar pergi ke lapangan, dan ini dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Kalau wanita diperintahkan menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita itu hukumnya adalah wajib. Dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya sholat dua hari raya ini adalah hadits an Hafsah bintu Sirin. An Hafsah bintu Sirin qalat kunna namna'u jawariyana ayyakhrujna yaumal id. Dulunya kami melarang wanita-wanita kami atau gadis-gadis kami agar mereka keluar pada hari raya. Faja'at imra'atun fa nazalat qasra Bani Khalaf. Kemudian datang seorang wanita yang singgah di istana Bani Khalaf. Fa'ataituha, maka saya pun mendatangi wanita tersebut. Fahaddatsat, dan dia menceritakan anna zauja ukhtiha, bahwasanya suami saudara perempuannya ghazaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sintai asyarata ghazwatan, 12 peperangan yang diikuti. Fakanat ukhtuha ma'ahu fi sitti ghazawat, dan saudara perempuannya bersama dengan bersama Nabi SAW itu dalam 6 peperangan. Faqalat, kemudian berkata, fakunna nakumu alal marda wa nudawi al kalma. Dulunya kami pernah mengobati orang-orang yang sakit, wa nudawi al kalma, dan juga mengobati orang-orang yang terluka. Kami merawat orang-orang yang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka. Faqalat, berkata wanita tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala ihdana ba'sun. Salah seorang dari kami, ba'sun, ala ihdana ba'sun, idza lam yakun laha jilbab, alla takhruj. Boleh enggak salah seorang dari kami, atau tidak mengapakah salah seorang dari kami, apabila tidak memiliki jilbab, tidak keluar pergi ke lapangan, artinya sholat id. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata, li tulbisha sahibatuha. Hendaknya temannya itu memakaikan jilbab kepadanya
min jilbabiha falyashhadna, dan hendaklah mereka menyaksikan atau sholat al khaira, menyaksikan al khaira kebaikan, wa da'watal mu'minin, dan dakwah kaum mukminin. Dalam riwayat yang lain dakwatul muslimin. Tapi ini jadi dijadikan dalil bahwa wanita yang tidak memiliki jilbab pun juga diperintahkan untuk pergi ke lapangan dengan cara hendaknya yang lain meminjamkan jilbab itu kepada wanita-wanita yang tidak memiliki. Ini dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah perintah dari Nabi SAW, bahwa wanita-wanita yang tidak memiliki jilbab pun juga diperintahkan. Adapun waktunya, kapan waktu pelaksanaan sholat hari raya? Nah, memang masalah sholat hari raya ini ada, tadi kita katakan khilaf. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah wajib, ada yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Waktuha, adapun waktunya, waktu sholat 2 hari raya, yaitu adalah mulai dari sama dengan waktu duha. Sholat 2 hari raya ini waktunya sama persis dengan waktu sholat duha. Yaitu adalah pada waktu duha sampai menjelang waktu duhur, atau kita katakan sampai habisnya waktu yang terlarang, sampai menjelang duhur. Misalnya kalau kita katakan matahari terbit pukul 5.45, maka pukul 6 itu sudah mulai boleh sholat hari raya. Kalau yang artinya setelah habisnya waktu yang terlarang. Dalilnya adalah hadits an Yazid ibnu Humair ar-Rahabi qal kharaja Abdullah ibn Busr sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nas fi yaumi Eid Fitrin aw Adha. Dari Yazid ibn Humair ar-Rahabi berkata, Abdullah ibn Busr pernah keluar, dan beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, ma'annas, bersama orang-orang, fi yaumi Eid Fitrin aw Adha, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Fa'ankara ibta'al imam, dan beliau mengingkari keterlambatan imam. Faqal, kemudian berkata, inna kunna faqad farakna, sesungguhnya kami telah menyelesaikan saatana, pada saat ini, hadhihi artinya sholat hari raya ini, wa dzalika hina tasbih, dan waktu itu adalah ketika sudah at-tasbih. Tasbih artinya apa? Itu adalah di waktu di waktu sudah matahari meninggi. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat hari raya itu adalah mulai dari habisnya waktu yang terlarang. Sampai, tentunya adalah sampai menjelang duhur. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan adalah al-khurut ilal musalla. Bahwa sholat hari raya itu adalah dikerjakan di lapangan. Karena masalah tempat sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwa sholat itu ada yang sunnahnya dilakukan di masjid, ada sholat sunnah yang dilakukan di lapangan, dan ada sholat sunnah yang dilakukan di rumah. Itu masing-masing punya porsi ibadah tempat itu masing-masing. Seperti contohnya sholat yang dilakukan di rumah itu adalah sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Demikian juga sholat duha, demikian juga sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail. Itu adalah afdoliyahnya adalah dilakukan di rumah. Ada sholat yang sunnahnya dilakukan di masjid. Seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Ada sholat, kita katakan sholat yang seperti sholat wajib 5 waktu, sholat Jumu'ah, sholat gerhana, kemudian sholat ini adalah memang sholat yang dilakukan di masjid. Ada juga sholat yang sunnahnya memang dilakukan di lapangan. Seperti sholat 2 hari raya. Ini adalah termasuk yang sunnah. Dalil yang menunjukkan adalah hadits wa minal ahadits as-sabiqah, dari hadits-hadits yang sebelumnya, ta'lam, engkau ketahui, anna mahalla sholatil id huwa al-khala,
bahwa tempat sholat hari raya itu adalah al-khala. Al-khala itu adalah di tempat terbuka. Di tempat-tempat terbuka, apakah itu di taman, di lapangan, di mana saja. Walaysa al-masjid, dan bukan masjid. Bukan masjid. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju laha. Dan Nabi SAW pernah keluar ke lapangan wa amila bidzalika man ba'dahu, dan dilakukan oleh orang-orang yang sesudahnya. Adapun ketika dalam kondisi misalnya hujan atau kondisi lapangan tempat terbuka itu becek, tidak bisa melaksanakan, maka boleh dipindahkan ke masjid. Yang aslinya bahwa sunnahnya itu adalah di lapangan. Kemudian adab yang berikutnya, apakah ada azan, apa ada iqamah ketika sholat hari raya? Hal yu'adzan laha wa yuqam, apakah ada azan, apakah ada iqamah? Jawabannya adalah tidak ada. Untuk sholat 2 hari raya tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Dan ini yang membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu ada azan, ada iqamah. Adapun sholat sunnah itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Nah, kalau yang mengatakan sholat hari raya adalah sunnah, berarti itu adalah termasuk perbedaan. Kalaupun itu sholat wajib, pun juga tidak ada syariatnya mengumandangkan azan dan iqamah. Dalil yang menunjukkan sholat hari raya itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah adalah hadits an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma wa Jabir bin Abdullah qala, keduanya berkata, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Artinya keduanya berkata tidak pernah dikumandangkan azan baik itu pada hari raya maupun hari raya Idul Fitri maupun pada hari raya Idul Adha. Artinya tidak pernah ada azan dan tidak, dalam riwayat lain nanti juga tidak ada iqamah. Bahkan panggilan-panggilan yang lain pun juga tidak ada. Tidak ada panggilan, bahkan as-sholat jami'ah juga tidak ada tuntunannya pada sholat 2 hari raya. Yang sering diucapkan as-sholatu jami'ah itu juga tidak ada. Sebagaimana hadits an Jabir radhiyallahu taala anhu an alla azana li sholati yaumal fitri hina yakhrujul imam. Adalah tidak ada azan untuk sholat pada hari raya Idul Fitri ketika keluarnya imam. Wala ba'da ma yakhruj, juga tidak ada setelah keluarnya. Wala iqamah, dan juga tidak ada iqamah. Wala nida, juga tidak ada panggilan-panggilan yang lain. Wala syai', dan juga tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun, apakah itu dengan membunyikan bel atau beduk atau atau sesuatu yang lain. Wala nida, juga tidak ada panggilan-panggilan yang lain yauma idzin pada hari itu. Wala iqamah, dan juga tidak ada iqamah. Kemudian selanjutnya adalah sifatus sholat, artinya tata cara sholat 2 hari raya. Sholatul Id rakaatan. Sholat 2 hari raya ini adalah 2 rakaat. Ini adalah sholat yang sudah ditentukan rakaatnya, yaitu adalah 2 rakaat. Maka tidak boleh kurang juga tidak boleh melebihkan. Yukabbiru fihima sintai asyara takbira. Cuma diucapkan takbir pada 2 rakaat ini adalah sebanyak 12 takbir. Sab'an fil ula, 7 takbir pada rakaat yang pertama. Ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Wa qabla al-qiraati, dan sebelum membaca al-Fatihah. Wa khamsan fis tsaniyah, dan 5 takbir pada rakaat yang kedua qabla al-qiraah, sebelum membaca surah al-Fatihah. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dari kalimat ini, maka di situ terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah 7 takbir itu termasuk takbiratul ihram atau bukan? Kemudian pada rakaat yang kedua 5 takbir itu sudah termasuk takbiratul intiqal atau bukan? Ini juga masalah khilaf. Kalau kita katakan 7 takbir pada rakaat yang pertama bukan termasuk takbiratul ihram, berarti takbir itu jumlahnya 8. Ya.
Kalau misalnya pada rakaat yang kedua itu adalah 5 takbir, bukan termasuk takbiratul intiqal, berarti jumlahnya ada 6. Sehingga memang ada para ulama mengatakan ini adalah amrun wasi, perkara yang longgar. Maka untuk tata cara sholat 2 hari raya bisa kita katakan pada rakaat yang pertama 8 takbir kalau bersama dengan bukan termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram bukan termasuk takbiratul ihram berarti jumlahnya ada 8. Jadi sehingga Sehingga sholat hari raya dia mengatakan 8 takbir rakaat yang pertama dan 6 takbir pada rakaat yang kedua. Ada juga yang mengatakan bahwa pada rakaat yang pertama itu 7 takbir sudah termasuk takbiratul ihram. Dan pada rakaat yang kedua 5 takbir sudah termasuk takbiratul intiqal. Jadi 12. Kemudian tata cara yang ketiga ada yang mengatakan 8 takbir pada rakaat yang pertama. 8 takbir pada rakaat yang pertama. Dan rakaat yang kedua adalah 5 takbir. Sudah termasuk takbiratul intiqal. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pada rakaat yang pertama 7 takbir sudah termasuk takbiratul ihram. Kemudian pada rakaat yang kedua 5 takbir belum termasuk takbiratul intiqal. Sehingga jumlahnya ada 7, 6. Jadi sehingga kita kesimpulan ada takbir 86, bisa juga 85, bisa juga 76, bisa juga 75. Jadi kalau kita perhatikan dari hadis ini sebagaimana hadis An Katsir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Auf an nabihi an jaddihi anna Rasulullah SAW kabbara fil idain, bahwa Nabi SAW bertakbir pada 2 hari raya, sab'an fil ula, 7 takbir pada rakaat yang pertama, wa khamsan fil akhirah, dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Nah di sini 7 takbir pada rakaat yang pertama, apakah termasuk takbiratul ihram atau bukan? Kemudian 5 takbir pada rakaat yang kedua sudah termasuk takbiratul intiqal atau bukan. Sehingga tadi kesimpulan tadi bisa 86, bisa 85, bisa 76, bisa dengan 75. Juga dalam hadis yang lain an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan. Bahwa Rasulullah SAW pernah takbir pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha 7 dan 5. Maksudnya 7 takbir pada rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Siwa takbiratai ar-ruku. Selain dari 2 takbir. Selain dari 2 takbir ketika ruku. Maka kalau selain dari 2 takbir ketika ruku itu menunjukkan bahwa ini jumlahnya artinya tidak 7 tapi bisa jadi 8 dan 6. Kemudian yang berikutnya apa yang dibaca ketika sholat 2 hari raya? Adapun bacaan pada 2 hari raya dan sunnahnya pada sholat hari raya ini adalah dibaca jahar. Termasuk sholat yang dibaca jahar adalah sholat 2 hari raya sebagaimana dengan sholat Jumu'ah. Adapun bacaan pada sholat 2 hari raya itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, sebagaimana ya sholat hari Jumat. Jadi bacaan hari raya itu sama dengan bacaan pada sholat Jumu'ah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah SAW kana yaqra fil idain, dan Nabi SAW membaca pada 2 hari raya, bacaan pada 2 hari raya, wa fil Jumu'ah, dan membaca pada hari Jumat, yaitu adalah Bisabbisma rabbikal a'la. Sabbisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Artinya ini bacaan 2 hari raya sama bacaan dengan hari Jumat. Juga dalam hadis yang lain dari An Ubaidillah ibnu Abdullah qal kharaja Umar yaumal Aid. Umar pernah keluar pada hari raya. Fa arsala ila Abi Waqid al-Laitsi, dan beliau mengutus kepada Abi Waqid al-Laitsi mengatakan bi ayyi syai'in kana Nabi SAW yaqra'u misli hadza al-yaum, apa yang dibaca oleh Nabi SAW, bacaan apa yang dibaca oleh Nabi SAW pada hari seperti ini, maksudnya hari raya ini. Qal, dijawab oleh Umar, yaitu adalah biqaf, dijawab oleh Abi Waqid al-Laitsi,
dijawab dengan surat Qaf, waqtarabatis syamsu wansaqal qamar. Artinya surah Qaf, surat yang ke-50 dan surah ke-54, surat Al-Qamar. Ini termasuk bacaan yang dibaca pada 2 hari raya. Kemudian selanjutnya, adab yang selanjutnya bahwa apa? Pada hari raya ini, 2 hari raya disunahkan adalah khutbah. Jadi khutbah pada sesudahnya, artinya khutbah ini dilakukan setelah sholat hari raya. Dan ini adalah termasuk yang sunnah. Jadi ini termasuk yang sunnah. Jadi bukan termasuk rukun. Artinya kalau selesai sholat kemudian ditinggalkan tidak mendengarkan khutbah, maka kita katakan dia artinya itu sudah termasuk dalam sholat id. Ya kan? Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, syahidtu al-aida ma'a Rasulullah SAW. Saya pernah menyaksikan sholat hari raya bersama Rasulullah SAW wa Abi Bakar, dan saya juga pernah menyaksikan Abu Bakar As-Siddiq wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum. Fakulluhum, maka mereka semuanya kanu yusalluna qoblal khutbah. Mereka semuanya adalah mengerjakan sholat sebelum khutbah. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwa apa? Menjadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Dan tidak ada tuntunannya adalah khutbah dulu baru kemudian sholat. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat hari raya? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada sholat sunnah qobliyah dan juga tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Ya. Adapun setelah sholat hari raya kemudian mengerjakan di rumah, nah ini adalah bukan ba'diyah sholat hari raya. Tapi memang itu adalah sunnahnya. Dalilnya adalah bahwa tidak ada sholat sunnah qobliyah dan tidak ada sunnah ba'diyah. Adalah hadis dari Abdullah bin Abbas. Ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rakataini. Bahwa Nabi SAW pernah sholat hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusolli qablaha wala ba'daha. Dan Nabi SAW tidak mengerjakan sholat sunnah sebelumnya dan juga tidak mengerjakan sholat sunnah sesudahnya. Artinya tidak ada sholat sunnah qobliyah dan tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Dan juga tidak ada sholat sunnah lapangan. Sholat sunnah penghormatan lapangan sebagaimana tahiyatul masjid. Tidak. Kecuali kalau sholat hari raya itu dilakukan di masjid. Kalau sholat hari raya dilakukan di masjid, maka tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan. Tapi ketika sholat itu di lapangan, maka tidak ada tuntunannya adalah penghormatan terhadap lapangan. Nah, apa saja yang disunahkan dilakukan pada hari raya? Adapun yang yang disunahkan dikerjakan pada hari raya, yang pertama adalah al-iktisal, adalah mandi. Mandi adalah termasuk sunnah. Mandi tentunya di sini mandi adalah mandi janabah, mandi besar. Ya kan? Mandi yang disunahkan adalah mandi janabah. Dalilnya adalah hadits an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu su'ila anil gusli. Bahwasanya beliau pernah ditanya tentang mandi janabah pada hari raya. Mandi. Apa jawabnya Ali bin Abi Thalib? Bahwa mandi adalah yaumul jumu'ah. Yang pertama adalah hari Jumat. Yang kedua adalah yaumul Arafah. Yang kedua adalah mandi ketika hari Arafah. Dan yang ketiga dan keempat, mandi juga adalah pada hari raya Idul Fitri dan juga pada hari raya Idul Adha. Intinya bahwa mandi sebelum hari raya itu adalah termasuk yang sunnah. Yang kedua, adapun yang disunahkan pada hari raya atau sebelum kita menuju ke lapangan adalah lubsu as-sanithiyab. Memakai pakaian yang terbagus, memakai pakaian yang terindah. Maka tentunya tidak ada khilaf di antara para ulama kalau yang terbagus itu adalah yang baru. Adalah yang baru, karena biasanya kalau orang memilih pakaian yang baru itulah pilihan yang terbaik. Itulah pakaian yang terbaik yang dia miliki.
Maka memakai pakaian yang terbaik ini adalah termasuk yang sunnah. Dan itu secara implisit di situ juga ada terkandung makna bahwa setiap tahun itu adalah beli baju baru. Karena baju baru itu adalah tentunya pakaian yang terbaik. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, karena Rasulullah SAW yalbasu yaumal aid burdatan hamra. Bahwa Nabi SAW itu adalah memakai pakaian pada raya burdatan hamra, yaitu pakaian yang berwarna merah. Burdatan hamra, burdatan yang hamra bukan merah yang murni, tetapi merah di sini adalah bercorak merah. Jadi bukan merah murni, tapi adalah bercorak merah karena ada larangan dari Nabi SAW memakai warna merah murni. Larangan memakai merah murni. Adapun hadis ini mengatakan burdatan hamra, yaitu adalah hamra di sini adalah bercorak merah. Jadi mungkin merah dominasi, tapi bukan warna merah secara keseluruhan, artinya murni merah tidak. Kemudian yang ketiga, yang sunnahnya di ketiga pada hari Raya Idul Fitri adalah al-aklu yaumal fitri qoblal khuruj. Adalah makan sarapan dulu pada Raya Idul Fitri sebelum keluar ke lapangan. Kenapa kok disunnahkan? Apa hikmahnya sarapan sebelum berangkat hari Raya Idul Fitri? Adalah apa? Untuk meyakinkan bahwa pada hari ini bukan lagi bulan Ramadan. Untuk meyakinkan bahwa kita makan, kita sarapan sebelum pergi ke lapangan untuk meyakinkan bahwa ini bukan lagi bulan Ramadan. Ini adalah satu Syawal. Maka disunahkan adalah untuk dia makan karena mungkin ada orang yang ragu-ragu ini hari raya atau bukan, ini masih Ramadan atau bukan, sehingga dia tidak makan, tetap dia berpuasa. Dia belum sarapan, maka ini adalah bukan termasuk sunnah. Dalilnya adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Rasulullah SAW tidaklah berangkat pada hari Raya Idul Fitri hatta yakula tamarat, sampai beliau makan beberapa kurma. Sampai beliau makan beberapa kurma baru kemudian setelah itu beliau berangkat. Kemudian adapun sholat hari Raya Idul Adha, maka disunnahkan adalah mengakhirkan, tidak sarapan dulu. Jadi berangkat ke lapangan, habis itu adalah apa? Setelah pulang dari lapangan dan setelah hewan kurbannya disembelih, maka itu adalah sunnahnya mengakhirkan. Maka apa? Ta'khirul akli yaumal adha hatta yakula min udhiyatihi. Di sunnahnya adalah diakhirkan makan pada Raya Idul Adha, Idul Kurban, sampai hewan kurbannya itu dia makan dari hewan kurbannya. Dalilnya adalah hadits an-Nabi Buraidah anna Rasulullah SAW kana la yakhruju yaumal fitri. Bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah keluar pada Raya Idul Fitri hatta yat'am, sampai beliau makan, wala yat'am, dan beliau tidak makan yauman nahar pada Raya Idul Kurban hatta yatbah, sampai beliau sembelih hewan kurbannya. Kemudian sunnah yang kelima adalah mukhalafatut thariq, adalah berbeda jalan, menyelisihi jalan ketika dia berangkat dengan pulangnya, hendaknya dengan jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda, kalau bisa jalannya berbeda, kalaupun misalnya jalannya yang sama, yaitu adalah yang ketika berangkat di jalan yang kanan, ketika pulangnya di jalan yang kiri, atau sebaliknya. Intinya adalah mukhalafatut thariq, menyelisihi berbeda jalan antara berangkat dengan pulangnya. Sebagaimana hadits an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Aid, bahwasanya Nabi SAW adalah Rasulullah SAW ketika pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha khalafat thariq, beliau berbeda jalan antara pergi dan pulangnya. Kemudian yang keenam, apa yang disunahkan juga pada hari raya yang keenam adalah at-takbiru fi ayyamil aidain. Adalah bertakbir ketika pada dua hari raya. Bertakbir pada dua hari raya. Dalil yang menunjukkan bahwa bertakbir ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata. Dan adalah kalian menyempurnakan hitungan itu, artinya hitungan hari raya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah
ala ma hadakum, atas petunjuk kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Wa dzalika fil fitr, dan itu terjadi pada hari raya Idul Fitri. Adapun di situ pada kalimat walitukabbirullah, yaitu pada hari raya Idul Fitri bertakbir. Adapun pada hari raya Idul Kurban, dalil yang menunjukkan bertakbir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya di sini adalah hari tasyrik. Ayyamin ma'dudat ya, artinya hari-hari tasyrik. Maka apa namanya? Wadhkurullah artinya di situ bertakbir. Bertakbir. Waqal wa kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa takbir pada hari raya Kurban dan juga hari-hari tasyrik. Dan qala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari, wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, wa yadhkuruna asmallahi fi ayyamin ma'lumat, adapun mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, ayyamul ashar, maksudnya adalah hari ke-10. Hari 10 maksudnya hari raya Kurban. Walayamul ma'dudat, adapun hari-hari yang sudah ditentukan adalah ayyam at-tasyrik, yakni hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Dan Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah, itu keduanya keluar ke pasar-pasar pada hari tanggal 10 Zulhijjah, yukabbirani, keduanya bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan orang-orang pun juga bertakbir dengan takbir keduanya. Juga demikian wa kabbara Muhammad ibnu Ali khalfan an-nafilah. Demikian juga Muhammad ibnu Ali pernah bertakbir di belakang an-nafilah. Demikian juga wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yukabbiru fi kubbatihi bimina fa yasma'uhu ahlul masjid fa yukabbiruna wa yukabbiru ahla al-aswaq hatta tartajja minni takbiran. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam wa khalfas salawat wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshatun wa manshahu tilkal ayyam jami'an. Wa kanat Maimunah tukabbiru yauman nahar wa kunna nisa yukabbirna khalfa Abana ibnu Utsman wa Umar ibn Abdul Aziz layali at-tasyrik ma'ar-rijali fil masjid. Artinya apa? Ini sunnahnya takbir ini dilakukan baik itu pada laki-laki dan juga kepada wanita. Dan para sahabat pun juga mengerjakan mereka mengagungkan takbir baik itu pada raya, terutama pada hari raya tanggal 10 Zulhijjah dan juga pada hari-hari at-tasyrik. Kenapa? Karena Umar juga pernah takbir di kubahnya, yaitu di Mina, dan terdengar suara takbirnya itu adalah penduduk masjid. Mereka pun juga akhirnya bertakbir dan juga bertakbir orang-orang yang ada di pasar, sampai kemudian terdengar suara seperti satu suara di Mina itu, suara takbir. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan, kita katakan takbir dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi terdengar suara seperti berjamaah. Adapun takbir pada hari raya Idul Fitri, yaitu adalah apa? Hina yakhruju ilal musalla. Jadi disunnahkan takbir itu pada hari raya Idul Fitri adalah dilakukan ketika apa? Ketika pergi ke lapangan. Hatta yusalliya, sampai selesai, sampai dia sholat hari raya. Qala Ibnu Abi Syaibah haddatsana Yazid ibnu Harun
an ibni Abi Dzib an Zuhri anna Rasulullah SAW kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qada sholata qata'at takbir. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar pada Raya Idul Fitri fayukabbir, dan beliau mengumandangkan takbir hatta ya'tiyal musalla, sampai beliau tiba di tempat sholat, artinya di lapangan. Wa hatta yaqdiyas shalah, sampai beliau mengerjakan sholat, menunaikan sholat. Fa idza qada sholata, apabila sholat itu telah selesai, qata'at takbir, dan beliau pun memutus, artinya menghentikan takbir. Dan berkata Syalbani, wa hadza sanadun sahihun mursal. Taib, juga dalam hadis yang lain dari dari Abdullah bin Umar, dari jalan yang lain dari Abdullah bin Umar, An-Nafi' an Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW kana yakhruju fil idain ma'al Fadl bin Abbas. Bahwa Rasulullah SAW juga pernah keluar pada 2 hari raya bersama Al-Fadl bin Abbas, wa Abdullah bin Abbas, wa Ali, wa Ja'far, wal Hasan, wal Husain, wa Usama ibn Zaid, wa Zaid ibn Haritha, wa Aiman ibn Ummi Aiman, rafi'an sautahu bitahlil. Adalah beliau mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, mengumandangkan tahlil, mengumandangkan takbir. Faya akhudhu tariqal hazza'in hatta ya'tiyal musalla, dan beliau mengambil jalan, berjalan dari satu jalan hatta ya'tiyal musalla, sampai kemudian tiba di tempat sholat. Wa idza faragha, dan apabila sudah selesai, raja alal hazza'in hatta ya'tiya manzilahu, kemudian dia kembali ke jalan yang lain sampai kemudian tiba di rumahnya. Wa qala al-Baihaqi hadza amsalu minal wajhi al-mutaqaddam. Tapi ini adalah kita katakan waktu sholat takbir untuk sholat hari raya Idul Fitri adalah mulai dari dia berangkat sampai kemudian dia pulangnya. Dan adapun waktu takbir pada sholat hari raya Idul Adha, yaitu adalah waktu takbir fil adha min subhi yaumi Arafah, mulai dari subuh pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, ila asri akhiri ayyam at-tasyrik, sampai asar, yaitu hari-hari tasyrik, artinya 3 hari tasyrik, yaitu mulai dari maghrib, menjelang maghrib dari tanggal 13 Zulhijjah. Sahha dzalika an Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud. Artinya telah sahih hadisnya, baik itu dari Ali maupun dari Abdullah bin Abbas maupun dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Adapun lafaz takbir pada hari raya, 2 hari raya, lafaz takbir pada 2 hari raya, maka para ulama menyatakan amrun wasi', adalah perkara longgar, ya kan. Wa qad sabata tasfi'ut takbir, ada riwayat yang menunjukkan tasfi', yaitu genap. Takbir itu genap dengan 2 takbir, misalnya Allahu Akbar. Artinya 2 takbir. Tapi juga dalam riwayat yang lain, yaitu adalah witir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini kita katakan amrun wasi', terkadang 2 takbir dan terkadang 3 takbir. Jadi terkadang dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi ini 2, dan terkadang itu adalah 3. Jadi kita katakan mau 2 mau 3, ini adalah termasuk amrun wasi'. Dan sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, jika hari raya, 2 hari raya ketemu dengan hari Jumat, bertemu dengan hari Jumat, maka hari Jumat itu, sholat hari Jumat itu adalah tidak menjadi wajib baginya. Bagi mereka yang melaksanakan sholat hari raya, maka dan kebetulan hari itu adalah hari Jumat, maka boleh bagi dia tidak ikut sholat Jumat. Tapi tetap dia wajib baginya sholat duhur. Tapi bagi mereka yang tidak ikut sholat hari raya, maka wajib baginya adalah sholat
Jumat. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam hadits, ya, dalam pembahasan di sholat Jumat, yaitu izastama al-jumu'ah wal id fi yaumin wahid. Apabila bertemu antara hari Jumat dengan hari raya dalam satu hari, maka pas sakatatil jum'ah amman shalla al-id. Maka gugur kewajiban sholat Jumat bagi mereka yang ikut sholat hari raya. Sebagaimana hadits dari Zaid bin Arqam, qal shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida. Nabi SAW pernah sholat hari raya, thumma rakhasa fil jum'ah. Kemudian beliau memberikan keringanan pada hari Jumat. Faqal man syaa'a yusalli falyusalli. Siapa yang ingin sholat Jumat ya silahkan, siapa yang tidak ingin pun juga adalah boleh. Cuma disunahkan bagi imam, itu tetap adalah mengerjakan sholat Jumat. Karena dia adalah dia misalnya atau khotib yang kebetulan jadwalnya khutbah pada saat itu, ya tetap dia walaupun dia mengerjakan sholat hari raya, tapi dia sebagai khotib maka tetap disunahkan baginya adalah untuk dia kalau imam ya dia imam, kalau dia khotib maka dia tetap ikut sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan berkaitan dengan sholat hari raya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.